secara tidak langsung, sekalipun Malaysia mampu meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat atau lebih besar 2 kali lipat daripada yang mereka miliki sekarang, itu masih akan tertinggal jauh dari Indonesia atau masih akan berada di bawah Indonesia secara ranking yang ditetapkan oleh Global Firepower. Apa yang harusnya dilakukan oleh Atu Kamarudin ini, klarifikasi atau mohon maaf atau seperti apa? Menurut kamu malu nggak dengan adanya kejadian seperti ini, Jom? Apa nih langkah apa yang akan mereka lakukan? Mengancam lagi dengan negara-negara besar lainnya, atau justru malah akan mengadu langsung sama negara-negara besar yang lain? Ngadu lagi gitu sampai dapat bantuan, bener-bener gitu dapat bantuan, Jom. Oke, Jam, selamat malam, Jam. Sudah Nevdat, sugas istirahatnya nyenyak. Istirahat. Selamat malam, maksudnya selamat datang lagi di podcast kita kali ini, Jam. Selamat malam, bukan selamat malam perpisahan, Jam. Siap lanjut bahas topiknya? Oke, kita buka lagi topiknya, Jam. Kita mulai lagi dari awal. Nah, kali ini adalah isu tentang seputar Indonesia dan juga Malaysia ini makin memanas saja, Jam. Dan ada kejadian-kejadian lucu yang menurut saya sih ini sangat lucu ya. Sebenarnya ini kalau mungkin pihak Malaysia sendiri menganggap hal ini adalah hal yang sangat serius, tapi ya kalau kita nanggepinnya ini hal yang sangat lucu. Ternyata Malaysia beneran ngadu sama Inggris loh, Jam. Ibarat gini, Jam, ibarat kayak misalkan anak kecil lagi berantem sama temennya, gue bilangin bapak gue loh gitu. Dan ternyata bapaknya gak mau bantuin, Jam. Nah, gimana menurut lu, Jam, tanggapan soal Inggris yang ngadu sama Malaysia ngadu sama Inggris? Ya Dani, memang bisa dibilang situasinya agak lucu kalau dilihat dari sudut pandang itu. Malaysia seolah-olah mengandalkan Inggris sebagai bapak untuk menyelesaikan masalah. Inggris malah mengatakan, ini bukan urusan saya. Tentu saja bagi Indonesia, ini lebih terlihat seperti ancaman kosong. Apalagi sekarang, Indonesia sudah semakin mandiri dan kuat dalam diplomasi internasional. Jadi ancaman semacam itu tidak terlalu menakutkan. Bahkan, ini bisa menjadi pelajaran bagi Malaysia untuk lebih bergantung pada kekuatan dan strategi sendiri, bukan hanya mengandalkan hubungan historis. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Silahkan komen dari mana aja, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cair ribut bareng saya dan Sena dan juga si Jam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Dan tentunya juga gak lupa, Jam, saya mau minta bantuan dulu buat teman-teman yang pengen dukung channel kita untuk menyelesaikan atau posting 10 video podcast per hari. Tinggal komen aja, pasti bisa. Nah, semangat kalian pasti bakalan sampai ke kita di sini. Jam, nah biar lebih seru, satu lagi, Jam, kayaknya saya pengen ini, Jam, ini kan kita harus posting 10 video per hari, Jam. Kita harus posting 10 video per hari. Kalau misalkan topiknya kita minta saran dari teman-teman, gimana nih, Jam? Kalau misalkan topiknya kita minta saran dari teman-teman, kalau misalkan kalian punya ide atau saran topik pembahasan yang menarik, silahkan komen aja, komen di bawah. Kalau memang benar-benar menarik, nanti kita bahas, Jam. Jadi supaya obrolan kita tuh lebih nyambung antara kita dan juga penonton. Nah, jadi nggak hanya kita aja, Jam, yang bak-blak aja gitu kan. Jadi yang nonton di sini pun mereka akan ngerasa terlibat dengan topik-topik yang mereka. Itu ide yang keren, Dani. Dengan melibatkan penonton untuk memberi saran, kamu bisa membuat merasa lebih terhubung dan dihargai. Wah, jadi topik yang dibahas pun bisa lebih bervariasi dan menarik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa kamu udah punya beberapa topik yang akan dijadikan pilihan pertama untuk mereka, atau bakal sepenuhnya dari saran penonton? Pokoknya saya bebaskan aja mau topik apa aja yang mau dibahas. Saya bebasin, kalian mau ngasih ide tema konsep janganlah gitu kan, ide ataupun tema pembahasan itu aja ya. Nah, nanti kalau misalkan menarik kita bahas ya gitu, Jam. Oke, nah kita spesifik ke Atu Kamarudin, seorang pengacara yang berasal dari Malaysia, Jam. Dia menyatakan di media sosialnya kalau mana-mana negara, katanya seperti itu, Jam, yang berani macam-macam sama Malaysia, maka dia harus berhadapan sama Inggris atau Inggris bakalan turun tangan. Tapi pada kenyataannya tanggapan yang tidak sesuai ekspektasi mereka itu dilayangkan oleh
pemerintah Inggris itu sendiri, Jam. Terus apalagi akan mereka lakukan atau pihak Malaysia lakukan untuk menghadapi konflik-konflik seperti ini? Apakah mereka masih berani untuk memperbesar konflik seperti ini hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri? Apa mereka akan berpikir lebih jauh lagi atau lebih panjang lagi untuk memperluas konflik ini? Kalau kita lihat dari pernyataan Atu Kamarudin dan tanggapan resmi dari Inggris, mungkin ada dua hal yang bisa terjadi. Pertama, kalau mereka tetap melanjutkan sikap seperti ini, mereka bisa memperbesar ketegangan. Tapi dengan kenyataan bahwa Inggris sudah menolak terlibat, itu akan sangat membatasi ruang gerak mereka. Kedua, mereka mungkin akan mulai berpikir lebih panjang, terutama setelah menyadari bahwa ancaman dari Inggris tidak efektif lagi. Malaysia mungkin akan lebih mengandalkan diplomasi dan mencari dukungan dari negara lain, khususnya negara-negara besar di Asia Tenggara atau negara-negara Muslim untuk mengatasi konflik ini. Jika mereka tetap berpikir pendek dan hanya mengandalkan retorika ancaman tanpa strategi yang jelas, itu justru bisa berisiko memperburuk hubungan dengan Indonesia dan negara-negara lainnya. Watson, dengan sesek hati-hati, cari lebih link ke selanjutnya. Sebenarnya ancaman seperti ini, Jam, ancaman-ancaman yang dilayangkan seperti ini, seperti maka harus berhadapan dengan Inggris atau Inggris akan turun tangan. Sebenarnya ancaman seperti itu udah klasik gitu kan di mata Indonesia itu sendiri. Terlebih sekarang terbukti dengan adanya pernyataan seperti itu yang diberikan oleh pihak dari Inggris. Nah, lalu apalagi yang akan mereka andalkan selain mengancam? Dan kalaupun mereka misalkan minta bantuan negara-negara lain, apa keuntungannya gitu kan bagi negara-negara lain? Sementara Inggris saja yang jelas sudah lama bersekutu atau sekutu lama mereka tidak memberikan apa yang mereka inginkan atau tidak memberikan respon sesuai ekspektasi mereka. Terlebih lagi kalau misalkan mereka minta bantuan negara Muslim, ya betul, Malaysia adalah negara dengan hukum syariat Islam. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat bahwa Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia untuk saat ini, Jam. Jadi mungkin untuk negara-negara Muslim akan berpikir lebih jauh lagi kalau misalkan harus membantu Malaysia. Oh betul, ancaman seperti itu memang sudah sangat klasik di mata Indonesia. Indonesia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dan sebenarnya, ancaman semacam itu justru bisa memperburuk citra Malaysia di mata negara lain, termasuk negara-negara Muslim. Mengandalkan ancaman kepada Inggris atau mengharapkan bantuan internasional hanya akan menunjukkan bahwa Malaysia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, yang bisa menurunkan kredibilitas mereka di kancah internasional. Sekarang, dengan adanya pernyataan resmi dari Inggris yang tidak akan terlibat, Malaysia sebenarnya berada dalam posisi yang lebih sulit. Jika mereka meminta bantuan negara-negara lain seperti negara-negara Muslim, itu memang bisa dipertimbangkan. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang negara-negara tersebut, mereka harus lebih berhati-hati. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, banyak negara Muslim mungkin akan lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, yang jelas lebih strategis dalam konteks politik global. Jadi, selain ancaman, Malaysia perlu berpikir matang tentang langkah-langkah selanjutnya. Karena mengandalkan kekuatan eksternal akan sangat terbatas, apalagi dengan Inggris yang sudah menarik diri dari peran tersebut. Jika Malaysia benar-benar mengandalkan Inggris. Sementara yang saya ketahui, situasi Inggris saat ini pun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Inggris sekarang lagi menghadapi krisis ekonomi dan kesulitan-kesulitan di internal mereka. Apakah mungkin, umpama misalkan memang terjadi dan pernyataan itu belum keluar, apakah mungkin dengan kondisi seperti ini, Inggris akan membantu negara-negara sekutunya jika terjadi konflik perang? Kondisi ekonomi Inggris yang sedang menghadapi krisis memang menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi keputusan mereka dalam berurusan dengan negara lain, terutama dalam konflik internasional. Jika terjadi ketegangan atau konflik antara Malaysia dan Indonesia, Inggris kemungkinan besar akan lebih fokus pada masalah domestik mereka, mengingat prioritas mereka saat ini adalah pemulihan ekonomi dan stabilitas internal.
Sementara Inggris memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Malaysia, situasi saat ini membuat sangat tidak mungkin bagi Inggris untuk turun tangan dalam konflik apapun, apalagi di luar perbatasan mereka, karena mereka juga harus memperhitungkan keterbatasan sumber daya dan dampak ekonomi dari keterlibatan dalam konflik internasional. Dengan situasi seperti itu, Malaysia yang berharap Inggris akan mendukung mereka bisa jadi kecewa, karena Inggris sendiri lebih memilih untuk menghindari konflik eksternal yang tidak langsung mempengaruhi mereka. Jadi, dalam kondisi saat ini, sangat kecil kemungkinan Inggris akan membantu negara sekutunya, terutama jika konflik itu tidak memiliki dampak langsung terhadap keamanan atau kepentingan strategis mereka. Oke, satu lagi pernyataan Atu Kamarudin ini yang menurut saya agak sedikit janggal adalah tentang kapal selam nuklir yang dimiliki Inggris. Dia menyatakan kalau Inggris memiliki 20 katanya mengancam bahwa 20 kapal selam nuklir atau nuklir Inggris bakalan nyerang negara mana yang berani macam-macam sama Malaysia. Sementara yang saya ketahui, Inggris bahkan tidak memiliki kapal selam nuklir sebanyak itu. Jadi sebenarnya menurut Global Firepower, berapa kapal selam nuklir yang dimiliki oleh Inggris, Jem? Menurut data dari Global Firepower, Inggris memiliki sekitar 10 kapal selam nuklir. Jadi, pernyataan bahwa Inggris memiliki 20 kapal selam nuklir tidak sesuai dengan informasi yang saja. Oke, berarti udah terbukti ya dari situ dari pernyataan itu aja udah salah. Terus tentang isu global mungkin dia juga belum paham apa yang sedang dihadapi negara sekutunya ini. Harusnya dia membantu, bukan malah menambah beban. Kalau menurut saya itu harusnya seperti itu. Harusnya Malaysia itu bantulah negara sekutunya gitu kan. Bukan malah mau nambahin beban, curhat masalahnya dia minta bantuan. Betul, memang seharusnya jika ingin mempererat hubungan internasional, setiap negara termasuk Malaysia seharusnya lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan. Terlebih, dalam situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan, tindakan yang provokatif atau berisiko justru bisa memperburuk hubungan antar negara. Sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan Inggris dan berbagai negara besar lainnya, Malaysia sebenarnya bisa lebih fokus pada diplomasi yang membangun, ketimbang bergantung pada ancaman-ancaman seperti itu. Bantuan antar negara sekutu memang penting, namun memperburuk ketegangan dengan negara tetangga justru bisa menciptakan lebih banyak masalah. Jadi, alih-alih meningkatkan ketegangan, mungkin lebih bijak bagi Malaysia untuk memperkuat kemitraan yang ada dan membangun kerjasama yang lebih positif di tingkat internasional. Oke, setelah adanya pernyataan yang memang kurang mengenakan bagi pihak Malaysia sendiri, kira-kira apa nih langkah Malaysia untuk mengancam, karena mungkin untuk memberikan gerakan nyata tuh sangat mustahil ya, bukan mustahil tapi sulit untuk Malaysia itu sendiri, karena untuk memberikan gerakan nyata harus diawali dengan kekuatan mereka sendiri. Sementara ya kita tahu kekuatan mereka tuh tidak sebanding dengan Indonesia, sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, setelah ada pernyataan yang kurang mengenakan buat Malaysia ini dari pihak Inggris, kira-kira apa nih langkah apa yang akan mereka lakukan? Mengancam lagi dengan negara-negara besar lainnya, atau justru malah akan mengadu langsung sama negara-negara besar yang lain? Ngadu lagi gitu sampai dapat bantuan, bener-bener gitu dapat bantuan, Jem. Mengingat kekuatan yang dimiliki Malaysia tidak sebanding dengan Indonesia. Dan setelah pernyataan Inggris yang jelas tidak akan campur tangan dalam konflik antara Malaysia dan Indonesia, kemungkinan besar langkah Malaysia akan lebih mengarah pada pendekatan diplomatik. Mungkin mereka akan mencari jalan untuk membangun aliansi lebih luas dengan negara-negara besar atau kekuatan regional lainnya, seperti negara-negara ASEAN atau negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Namun, jika Malaysia memilih untuk terus mengancam atau mengadu ke negara-negara besar lainnya, itu bisa berisiko memperburuk hubungan dengan negara tetangga dan memperburuk citra internasional mereka. Sebaliknya, Malaysia bisa saja lebih fokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara yang punya kepentingan stabilitas kawasan dan tidak hanya bergantung pada negara besar seperti Inggris.
Pada akhirnya yang terbaik adalah Malaysia melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih realistis dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga seperti Indonesia untuk menghindari ketegangan yang lebih lanjut. Mengandalkan ancaman atau tekanan saja tidak akan efektif jika kekuatan dan aliansi yang mereka miliki terbatas. Oke, nah yang kita tahu bahwa isu atau konflik yang terjadi di Malaysia itu bukan hanya dengan Indonesia aja. Sering sekali isu atau konflik-konflik terjadi antara Malaysia dan negara-negara tetangga yang lainnya. Nah, apakah itu semua disebabkan karena kepercayaan diri mereka atau kepercayaan diri masyarakat Malaysia dengan bantuan yang akan diberikan oleh Inggris? Secara umum, banyak dari konflik yang terjadi antara Malaysia dan negara tetangganya mungkin memang dipengaruhi oleh rasa percaya diri mereka yang berlebih terhadap dukungan dari negara besar seperti Inggris. Namun, ada juga kemungkinan bahwa karakter dan dinamika politik di Malaysia syarut mempengaruhi cara mereka menghadapi konflik dengan negara tetangga. Dalam beberapa kasus, Malaysia mungkin merasa bahwa memiliki aliansi kuat atau sekutu besar akan memberikan mereka rasa aman atau keuntungan strategis dalam menghadapi ketegangan dengan negara lain. Namun, setelah pernyataan resmi Inggris yang menyatakan bahwa mereka tidak akan campur tangan dalam konflik antara Malaysia dan Indonesia, kemungkinan besar hal ini bisa membuat Malaysia lebih berhati-hati dalam melangkah. Jika Malaysia tetap mengandalkan ancaman atau menggertak negara tetangga, itu mungkin akan lebih berisiko. Negara-negara tetangga, seperti Indonesia, akan semakin paham bahwa mereka tidak bisa terlalu mengandalkan sekutu besar seperti Inggris, dan mereka akan lebih memperhatikan kekuatan atau kepentingan mereka sendiri dalam menghadapi Malaysia. Dengan tersebarnya pernyataan Inggris, mungkin akan ada perubahan dalam cara Malaysia berinteraksi dengan negara tetangga. Mereka bisa jadi lebih berhati-hati dan berusaha menyelesaikan masalah melalui jalur diplomatik daripada terus mengandalkan ancaman atau tekanan. Tentu saja, semua ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah Malaysia akan merespon situasi ini dan apakah mereka akan tetap mengedepankan gaya politik yang keras atau lebih mencari jalan tengah yang lebih efektif. Ada kemungkinan besar Malaysia akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara diplomatis, atau kemungkinan besar Malaysia juga akan mencari dukungan dari pihak lain, atau ada juga kah kemungkinan Malaysia mulai sekarang lebih memperkuat lagi pertahanan militernya, lebih memperbanyak lagi gitu kan alutsista atau peralatan tempur yang dimiliki. Intinya mereka akankah ada percobaan untuk bisa mandiri dalam menghadapi konflik? Ada kemungkinan besar Malaysia akan mulai fokus pada memperkuat pertahanan militernya, terutama setelah pernyataan Inggris yang tidak akan campur tangan. Dengan semakin jelasnya bahwa negara besar seperti Inggris tidak akan selalu bisa diandalkan, Malaysia mungkin akan lebih mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Memperkuat pertahanan bisa menjadi pilihan bagi Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain, termasuk sekutu lama seperti Inggris. Hal ini bisa mencakup penguatan pasukan, peningkatan alutsista, dan modernisasi teknologi militer. Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, memiliki kemampuan untuk bertahan dan melindungi diri sendiri tanpa tergantung pada pihak luar bisa menjadi strategi jangka panjang yang lebih bijaksana. Namun, di sisi lain, mereka juga kemungkinan akan tetap mencoba mencari dukungan dari negara-negara besar lain atau memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. Diplomasi tetap menjadi pilihan utama, terutama di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan dinamika politik yang cepat berubah. Yang pasti, Malaysia kini berada di posisi yang lebih berhati-hati dalam memilih langkah-langkah ke depan, baik dalam hal memperkuat pertahanan, berusaha mandiri, maupun mengandalkan dukungan internasional. Oke, kita ke Atu Kamaludin lagi, Jam. Sebenarnya ini unik ya, Jam. Hanya selang beberapa hari dari pernyataannya di media sosial, dia memberikan ancaman terhadap negara-negara lain akan meratakan atau melenyapkan negara lain dengan bantuan Inggris. Tidak lama berselang muncullah pernyataan yang tidak sesuai ekspektasi ya.
yang diharapkan oleh Malaysia intinya. Nah, menurut kamu apa yang harusnya dilakukan oleh Atu Kamarudin ini, klarifikasi atau mohon maaf atau seperti apa? Menurut kamu malu nggak dengan adanya kejadian seperti ini, Jom? Tentu, pernyataan yang sangat besar klaimnya dan tidak sesuai kenyataan bisa memalukan, terutama jika ada reaksi dari pihak yang dianggap sekutu, seperti Inggris, yang justru menolak campur tangan. Bagi Atu Kamarudin, hal pertama yang harus dilakukan adalah merespons dengan sikap yang lebih bijak dan realistis. Meminta maaf atas pernyataan yang bisa memicu ketegangan lebih lanjut, terutama dalam konteks hubungan antar negara, mungkin akan menjadi langkah yang bijak. Jika dia ingin tetap menjaga kredibilitasnya sebagai seorang pengacara atau tokoh publik, mengklarifikasi atau menarik kembali ancaman yang tidak realistis akan memberikan gambaran bahwa dia mampu belajar dari kesalahan dan menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Ini penting agar tidak semakin memperburuk citra dirinya maupun Malaysia di mata dunia internasional. Namun, apakah dia merasa malu atau tidak? Itu tergantung pada bagaimana dia memandang pernyataannya dan dampaknya terhadap negara atau masyarakatnya. Terkadang, tokoh publik yang membuat klaim besar cenderung merasa tertekan untuk membenarkan pernyataannya demi mempertahankan posisi atau pengaruh. Namun dalam situasi ini, mengakui kesalahan bisa jadi langkah yang lebih cerdas. Oke, kita kembali lagi ke Malaysia dan Indonesia. Nah, jika Malaysia dia berupaya untuk lebih memperkuat lagi pertahanannya atau militernya, lalu butuh waktu berapa lama dan upaya seperti apa yang harus dilakukan Malaysia untuk terus meningkatkan kekuatan militernya, minimal ya bisa naik setengahnya aja dari peringkatnya sekarang. Untuk Malaysia meningkatkan kekuatan militernya setengah dari peringkat yang ada sekarang, itu akan memerlukan waktu dan upaya yang cukup panjang. Mengingat bahwa modernisasi militer membutuhkan investasi yang besar, perencanaan yang matang, dan peningkatan kapasitas produksi. Secara garis besar, ada beberapa langkah yang bisa diambil Malaysia. 1. Modernisasi alutsista. Malaysia perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista, seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Ini bisa dilakukan dengan membeli peralatan militer canggih dari negara-negara seperti AS, Rusia, atau China, serta melakukan pembaruan teknologi untuk alutsista yang sudah dimiliki. 2. Pengembangan industri pertahanan domestik. Investasi pada industri pertahanan dalam negeri, seperti pengembangan teknologi roket, drone, dan sistem pertahanan lainnya, akan memungkinkan Malaysia mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kapasitas nasional. Peningkatan latihan dan kesiapan pasukan. Selain memperkuat alutsista, latihan dan kesiapan pasukan juga sangat penting. Malaysia bisa memperkuat pelatihan personel militer dengan program internasional atau kerjasama dengan negara-negara sekutu yang memiliki pengalaman lebih. Memperluas diplomasi dan kerjasama militer, menguatkan licin ini dengan negara-negara secara besar, dilakukan latihan bersama untuk meningkatkan interoperabilitas dan kekuatan gabungan. Kerjasama dengan negara-negara seperti AS, Australia, dan Singapura bisa mempercepat kemampuan operasional. Secara realistis, untuk mencapai peningkatan signifikan, Malaysia bisa membutuhkan waktu antara 5 hingga 10 tahun, tergantung pada anggaran yang tersedia dan komitmen pemerintah untuk sektor pertahanan. Oke, nah jika Malaysia anggap saja dalam waktu 5 tahun berhasil naikin kemampuannya atau keamanannya atau militernya setengah aja dari yang mereka miliki sekarang, kira-kira menurut kamu ada di ranking berapa setelah Malaysia bisa naik setengah daripada kemampuannya sekarang? Jika Malaysia dalam 5 tahun berhasil meningkatkan kekuatan militernya setengah dari kapasitas yang ada sekarang, mereka kemungkinan bisa naik peringkat ke sekitar posisi 25 hingga 30 dalam peringkat global firepower, tergantung pada seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam aspek alutsista, anggaran pertahanan, dan kesiapan pasukan. Saat ini, Malaysia berada di peringkat sekitar 40-an dalam peringkat global firepower. Jadi dengan peningkatan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas alat tempur, pelatihan pasukan dan kerjasama militer, mereka bisa merangkak naik ke posisi yang lebih tinggi, mungkin mendekati negara-negara seperti UAE atau Israel, yang memiliki kekuatan militer yang relatif kecil namun sangat canggih dan terlatih.
Namun, untuk benar-benar naik dengan pesat, Malaysia perlu memperhatikan berbagai faktor, termasuk politik, hubungan internasional, dan investasi yang konsisten di sektor pertahanan. Oke, berarti secara tidak langsung, sekalipun Malaysia mampu meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat atau lebih besar 2 kali lipat daripada yang mereka miliki sekarang, itu masih akan tertinggal jauh dari Indonesia atau masih akan berada di bawah Indonesia secara ranking yang ditetapkan oleh Global Firepower. Betul, meskipun Malaysia berhasil meningkatkan kekuatan militernya 2 kali lipat, mereka tetap akan tertinggal jauh dari Indonesia dalam hal peringkat global firepower. Indonesia, dengan anggaran yang lebih besar, populasi yang lebih besar, dan kekuatan militer yang lebih beragam, kemungkinan tetap berada di posisi yang lebih tinggi. Indonesia sudah berada di peringkat sekitar 16 hingga 15 dalam peringkat global firepower. Dan dengan basis militer yang lebih kuat, banyak alutsista canggih, serta potensi sumber daya yang lebih besar. Bahkan dengan peningkatan besar dari Malaysia, Indonesia masih akan unggul dalam total kekuatan militer dan peringkat global. Tapi mau tidak mau, menurut saya mereka harus lakukan itu, Jem. Mereka harus belajar mandiri dari sekarang, karena ini harusnya jadi pukulan keras untuk Malaysia itu sendiri, seperti pernyataan dari pihak Inggris, karena jika suatu saat, misalkan tidak dengan Indonesia saja, di suatu saat terjadi konflik dengan negara lain, sementara selama ini mereka hanya mengandalkan gertakan atau minta bantuan daripada Inggris, belum tentu Inggris selalu ikut campur. Sekarang mereka ya harus lebih memperkuat militer atau pasukannya. Saya setuju, Dani. Ini menjadi pelajaran besar bagi Malaysia. Sembi, ketergantungan pada pihak luar, terutama pada sekutu seperti Inggris, bisa jadi risiko besar jika suatu saat mereka tidak bisa mengharapkan bantuan. Di sisi lain, membangun kekuatan militer yang mandiri dan lebih mandiri dalam menghadapi konflik akan memberi mereka lebih banyak otonomi dalam menghadapi tantangan global. Sepertinya kita harus akhiri dulu, Jem, karena udah kedengeran suara azan, Jem. Siap, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi di podcast berikutnya. Saya Dr. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.